Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang writing an effective summary. Jadi bagaimana menulis suatu ringkasan secara efektif tentunya. Nah, so what is it for? Nah, tentunya kita harus tahu kenapa sih harus belajar ini. Nah, jadi ini sih sebenarnya lebih ke untuk students ya, bukan cuma college students. Sebagai seorang, tapi spesifiknya kita a college student, tentunya you have to read a lot of sources, okay, to write your research paper. Okay. Nah, jadi karena saking banyak sources, tentunya kita harus bisa mempunyai kemampuan untuk summarize, meringkas semua sumber-sumber tersebut sehingga bisa kita jadikan ide yang baik untuk research paper kita. Nah, jadi summary sendiri adalah kelas katanya adalah kata benda dan kata kerjanya adalah summarize. Summary ringkasan, summarize berarti meringkas. Nah, so what is summary actually? So summary is a significant reduction of the original source. Jadi itu adalah versi ringkas atau singkat dari apa yang kita sudah baca. Dan kita membuatnya dengan kalimat sendiri, atau dengan kata lain report back what the writer has said with your own words in a short way. Jadi kita setelah membaca, kita bikin ringkasan apa yang kita baca, supaya pertama long term memory tentunya, yang kedua kita bisa punya catatan kita sendiri kayak apa yang sudah kita baca. Nah, a good summary means understandable without looking up to the original source-nya. Jadi bisa dipahami tanpa harus melihat-lihat tiap sebentar ke sumber aslinya. Dan yang kedua brief, ringkas, padat, singkat, straight to the point, langsung ke intinya. Beda kalau sumber aslinya mungkin adalah mukadimahnya, adalah basa-basinya gitu ya. Ini langsung saja ke poin dari apa yang mau disampaikan oleh si penulis di artikel ataupun buku tersebut. Kemudian only facts, kita hanya menuliskan fakta-fakta yang ada di sumber asli, dan no opinion or judgment from your side. Jadi tidak ada opini ataupun penilaian dari kita. Nah, how to summarize efficiently? Yang pertama, the first one, of course, you have to read and comprehend. Harus dibaca dan dipahami teksnya tentunya, bacaannya, sumber aslinya, baik artikel ataupun buku. Yang kedua, remember the important point. Apa sih yang sangat mencuat sekali di artikel itu yang sering dibicarakan oleh si penulis, yang kayaknya happening banget gitu loh. Apa? Itu yang harus kita ingat poinnya. Apa dan kenapa dan bagaimana. Jadi jadi ketika membaca, sebelum membaca kita sudah mulai bertanya, ini artikel tentang apa, ngapain di sini, apa yang terjadi, kenapa, dan bagaimana, di mana, seperti itu. Jadi ini jangan lupa untuk take a note. Jadi main point yang tadi sudah kita dapatkan, kita take a note. Jadi ini, apanya ini, kenapanya ini, bagaimananya ini, kapannya ini. Kemudian write it down. Setelah kita bikin catatan kecil, kita mulai menulis ringkasan versi kita. Di mana ya tentunya berisi pen point dan facts. Nah, tipsnya adalah ketika menulis ringkasan, do not open your summary. Jadi jangan dimulai summary-nya dengan membuat pernyataan in this article tells about, dengan membuat kalimat yang diawali dengan in this article tells about, in this article explains about. No, that is so boring. Instead, sebagai gantinya bagusnya mulai dengan specific name of something, strong action verbs, dan main idea-nya tentunya. Kita kasih contoh. Nah, tips yang kedua adalah paraphrase. Jadi jangan menyalin ulang kalimat yang ada di dalam artikel. Itu nilainya zero banget. Berarti itu nggak pemikiran kita, karena ringkasan itu adalah pemikiran kita, apa yang bisa kita pahami dari sumber aslinya. Jadi jangan seperti zaman SMP sama SMA dulu ya, disuruh ngeringkas sama gurunya, malah dicatat lagi apa yang dibaca tadi. Enggak ya.
Oke, jadi paraphrase itu adalah express an idea in another way or sentences. Jadi kita menulis lagi atau membuat kalimat baru tapi maknanya sama dengan apa yang kita baca di sumber. Jadi ini juga membantu kita menghindari namanya plagiarism, contek mencontek ya. Contohnya nih ada kalimat yang kita baca, the man has a good command of Indonesian language misalnya. Maka dalam ringkasan kita akan membuatnya dengan cara yang berbeda tapi maknanya sama. The man can speak Indonesia language. Nah, itu kalimatnya beda tapi maknanya sama. Dan setelah kita tulis, kita baca lagi, reread the source, baca ulang untuk confirm the facts or main point-nya udah benar atau belum. Nah, jadi dengan membuat ringkasan atas apa yang kita baca, manfaatnya sangat banyak. Yang pertama tentunya kita punya catatan sendiri tentang apa-apa yang sudah kita baca. Yang kedua, long term memory, kita bisa memasukkan apa yang kita baca tadi di bagian otak kita yang menyimpan kenangan yang bisa bertahan lama tentunya. Dan yang ketiga tentunya bisa menghemat waktu kita. Jadi kalau rasanya kayaknya pernah baca, kita tinggal lihat catatan kita. Jadi itulah gunanya untuk meriksa. Yang keempat adalah semakin banyak kita membaca, otak kita akan semakin berkembang. Oke. Jadi ingat, read more bukan watch more, tapi read more. Jadi kalau mau otaknya pintar, baca sering. Kalau mau badannya sehat, sering jalan-jalan atau beraktivitas. Nah, itu beda ya. Jadi otak sama badan itu beda-beda kebutuhannya. Dan contoh dalam bentuk paragraf ini ada contoh dalam bentuk paragraf. Perhatikan di sini. Not every day that the night sky glows with bands of color. It's usually initially as cloud shapes and then expands into a great arch across the entire sky. Katanya tidak setiap hari langit itu glows dengan banyak cahaya. It is usually initially as cloud shape, yang biasanya dimulai dengan bentuk awan dan kemudian mengembang menjadi seperti busur ya, across the entire sky. They may fall in folds like a curtain drawn across the heavens. The light tends to be brighter, then suddenly dim. Jadi light-nya, cahayanya kecenderungan lebih terang, tapi tiba-tiba kadang-kadang tiba-tiba redup. Kemudian sky-nya glow katanya dengan warna yellow, pink, green, violet, blue, and red. The lights are called the aurora borealis. Pasti pada dengar ya, itu kejadian yang ada di kutub. Some people says that they are the northern lights katanya. They have been observed by scientists for hundreds of years, yet they have no idea how they can occur. Ini bukan dan tapi can ya. In ancient times, people were afraid of the lights. They thought that there were fiery dragons in the sky or the heavens were on fire. Oke. Jadi katanya very ini adalah berapi-api ya, dragon yang sedang berapi-api gitu maksudnya. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang bisa kita dapat sini. Jadi intinya ini cerita tentang aurora. Jadi dari kalimat pertama sampai kalimat yang red itu ada kata red, blue, and red, itu cerita tentang si aurora borealis itu. Jadi inti dari paragraf ini adalah tentang aurora borealis. Nah, kemudian kita akan tambahkan fakta lainnya. Jadi kita lihat faktanya. Aurora borealis itu apa? Bands of color katanya. Jadi banyak cahaya di dalamnya. Kemudian ada lagi yang kita harus apakan? They have been observed by scientists for hundreds of years. Ini faktanya. Sudah diobservasi oleh saintis, tapi mereka masih belum punya gambaran tentang apa itu. Dan in ancient time people were afraid of the light. Dan bahkan orang zaman dulu juga takut akan cahaya ini, dan mereka berpikir bahwa cahaya ini adalah naga yang sedang mengeluarkan api ataupun surga yang sedang kebakaran gitu maksudnya ya. Jadi itu faktanya. Faktanya ini tentang aurora, yaitu warna di kutub utara, dan saintis sudah mengobservasinya. Nah, maka yang bisa kita simpulkan di sini adalah dengan menggunakan kalimat kita sendiri. The aurora borealis or northern lights are bands of color in the night sky. Ancient people
thought that these lights were dragon on fire and even modern scientists are not sure what they are. See? Cocok kan dengan apa yang ada di paragraf. Karena memang di sini saintis sama sekali tidak tahu apa itu. Jadi obsesnya tidak kita bikin karena orang pasti tahu kalau udah saintis pasti otomatis dia akan mengamati atau meneliti. Nah, itulah salah satu contoh dalam membuat ringkasan. Ini dalam bentuk paragraf ya. Oke, jadi ingat dalam membuat ringkasan, yang pertama ingat ringkas tentunya, no opinion or judgment, dan menggunakan kalimat sendiri. Oke, semoga bisa dipahami. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.